Yuk mari eh, aku mau langsung aja ke slide-ku yang pertama. Yaitu kita mau sama-sama belajar teman-teman. Terus terang saya itu lagi habis nyiapin firman ini tuh agak apa ya? Agak bingung gitu. Kenapa? Karena semuanya kayaknya sudah diambil gitu ya oleh dua orang yang pertama gitu ya. Apa nih gitu. Tapi ya puji Tuhannya Tuhan ingetin satu hal gitu yang apa ya? Aku ngeliat ke diriku sendiri, apa sih yang biasanya aku bisa lihat gitu waktu aku ngelakuin disiplin rohani. Dan kata-kata ini muncul gitu. Jadi dibilangnya adalah disiplin X motivasi gitu. Bukan berarti disiplin berlawanan dengan motivasi ya, bukan. Tapi aku X ku di sini itu adalah kita disiplin ini kalau teman-teman apa ya? Kolaborasi gitu ya. Jadi disiplin ini harus berkolaborasi dengan motivasi. Kenapa? Nah, kita mau sama-sama bahas teman-teman. Disiplin kenapa kok harus berjalan bersama-sama dengan yang namanya motivasi. Aku percaya gitu teman-teman semua di tempat ini gitu ya teman-teman pasti apa ya, suka sama yang namanya motivasi, betul kan ya? Teman-teman pasti aku nggak tahu teman-teman mungkin suka ngeliatin waktu misalnya lagi ngedown, teman-teman pasti bukain scrolling apa namanya Instagram, teman-teman buka YouTube gitu ya, nemuin sesuatu yang bisa nguatin lagi gitu, bikin on fire lagi apa namanya diri kalian gitu ya, atau mungkin kalian dengerin khotbahnya ke Aldo, teman-teman buka lagi khotbahnya Om Frank di YouTube kita gitu ya. Tapi teman-teman, aku percaya sama yang namanya motivasi, kita semua itu suka sama yang namanya motivasi. Karena kenapa? Karena motivasi itu apa ya, bikin kita itu selasa comfort, kita jadi semangat lagi, kita itu jadi mulai berapi-api lagi. Nah, tapi satu sisi yang lain gitu, kalau kita ngomongin tentang yang namanya disiplin gitu ya. Kalau ngomongin disiplin, ya aku rasa nggak banyak orang yang suka sama kata-kata disiplin. Ayo disiplin. Saat kita mungkin SD gitu, kita tahu kan, disiplin buat apa? Bangun pagi gitu ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman udah mulai kuliah gitu, teman-teman bisa ngatur waktu gitu, ah nanti kuliahku siang ah enak gitu. Tapi teman-teman buat yang dulu gitu waktu teman-teman masih SD, teman-teman SMP, SMA gitu ya, teman-teman berjuang buat teman-teman disiplin. Tapi teman-teman semua sama kayak aku pun juga kadang nggak suka sama yang namanya disiplin. Karena kenapa? Karena disiplin itu butuhin komitmen kita. Oke? Nah, sama teman-teman. Disiplin itu hal yang kita sama-sama mau belajar di bulan ini. Tapi sebelum aku mau lebih jauh ngomongin tentang disiplin dan juga motivasi ini. Bisa next slide? Nah, aku selalu suka buka segala sesuatu itu dengan pertanyaan, teman-teman. Aku di care, dimanapun aku selalu suka memulai dengan pertanyaan. Nah, pertanyaannya seperti ini, teman-teman. Kenapa sih? Gitu ya. Kita itu dengar firman hal yang sama. Kita dengar firman yang sama. Jadi teman-teman misalnya semua di sini nih, anggap aja misalnya 250 300 orang gitu ya. Kita semua dengerin satu hal yang sama, firman yang sama. Tapi kenapa outputnya buat teman-teman ataupun buat aku pribadi itu bisa berbeda? Nah, kenapa teman-teman? Kalau mungkin aku tanya mungkin akan butuh waktu yang sangat lama gitu. Tapi aku mau sama-sama kita buka Alkitab kita gitu ya. Teman-teman bisa buka Alkitabnya gitu. Di Matius 13 gitu ya. Matius 13 ayat yang pertama gitu. Kalau teman-teman bisa next slide. Ya, teman-teman lihat di sana gitu ya. Teman-teman bisa lihat bahwa kalau teman-teman buka Alkitab sekarang, teman-teman lihat bahwa di sana perikopnya ngomongin tentang apa? Parable of the sower. Ya. Jadi bilang apa itu? Kita ngomongin tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang sangat terkenal gitu. Teman-teman ada yang nggak tahu tentang perumpamaan menabur ini? Ya, aku rasa teman-teman pasti semuanya sama-sama tahu ya. Lah parable of the sower ini bilang, aku nggak baca semua gitu karena teman-teman nanti bisa baca di rumah gitu ya. Matius 13 ayat 1 sampai 23, teman-teman bisa baca itu nanti di rumah. Tapi yang menarik adalah gini, kita ngomongin tentang di situ kita ngomongin tentang dua hal. Yang pertama ngomongin tentang benih, ya kan? Dan yang kedua ngomongin tentang di mana benih itu jatuh. Betul ya? Kita sama-sama tahu bahwa ada dua hal itu. Nah, kita sama-sama fokus ke dua hal itu. Yang pertama tentang benihnya gitu. Benihnya teman-teman, benihnya nggak ada yang berbeda. Betul ya? Benihnya nggak ada berbeda, nggak ada yang dibilang satu benih semangka, satu benih apukat gitu, satu benih jagung gitu, nggak ada. Benihnya sama. Dikatakan di Alkitab bilang semua benih yang sama. Hanya yang berbeda apanya? Berbeda jatuhnya yang berbeda. Ada yang pertama jatuh di jalan raya gitu. Yang kedua jatuh di kerikil. Yang ketiga di semak duri. Yang keempat di tanah yang baik. Jadi ada 4 hal di situ. Dan aku mau tertarik gitu baca sama ke kalian gitu ya.
Di ayat yang ketiga, kalau mungkin teman-teman buka Alkitab, teman-teman bisa ikut ke aku ke ayat yang ketiga. Katakan seperti ini, Matius 13 ayat yang ketiga. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat yang keempat, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan sampai habis. Dan yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat yang keenam, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat yang ketujuh, sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Teman-teman, dikatakan bahwa di sana ada 4 macam tanah, gitu, jenis tanah yang berbeda. Yang satu, benihnya ditabur langsung hilang. Yang kedua, benihnya ditabur, benihnya bertumbuh. Tapi kena sinar matahari, dikatakan Alkitab, langsung layu. Benih itu cepat bertumbuhnya karena tanahnya tipis. Tapi mati juga. Yang ketiga gitu, di semak, sama semak duri gitu ya. Jadi benih ini tumbuh, tapi semak durinya juga tumbuh. Tapi sayangnya semak duri ini gimpit tanaman ini gitu, akhirnya tanamannya mati juga. Tapi yang keempat adalah saat dia ditanam di tanah yang baik, hasilnya adalah dia bisa bertumbuh 100, 60, 30 kali lipat. Nah, teman-teman, aku mau bilang bahwa, jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa kok kita itu sama-sama dengar hal yang sama? Kalau aku bilang bahwa kita menerima benih yang sama gitu ya, tapi kenapa kok hasilnya bisa berbeda? Next slide. Ya, yang membedakan adalah gini, respon kita sama firman Tuhan. Itu yang bikin gap perbedaan antara setiap kita, kiri, kanan, depan, belakang. Ini yang bikin perbedaan, teman-teman. Gimana kamu merespon firman Tuhan. Firman Tuhan itu, sama-sama kita percaya firman Tuhan itu punya kuasa dalam hidup kita. Buat ngubahin hidup teman-teman, buat ngubahin hidupku. Yes, kita sama-sama percaya itu. Tapi perbedaannya teman-teman, gimana respon kalian saat teman-teman dengerin firman Tuhan. Bilang kiri, kanan, depan, belakang, katakan respon. Iya, jadi apa sih itu respon, teman-teman? Respon itu, aku ada 3 definisi gitu. Simple aja, respon itu apa? How do you act gitu ya. Gimana kamu ngerespon itu ya? Apa sih? Kamu bergeraknya seperti apa? Terus yang kedua, how you react. Atau yang ketiga adalah how you move. Jadi ngomongin semua itu tentang hal-hal yang harus kita lakuin. Tadi Cimarci bilang bahwa disiplin rohani itu nggak ngomongin tentang teori, ya kan? Tapi disiplin rohani itu ngomongin tentang apa yang kita lakuin. Nggak pernah ngomongin disiplin rohani, nggak pernah ngomongin tentang apa yang kita keluar dari mulut, enggak. Tapi disiplin rohani ngomong tentang apa yang kita lakuin, apa yang kita kerjakan, kayak gitu. Jadi aku bilang teman-teman, firman Tuhan itu butuh respon. Gitu ya. Firman Tuhan itu butuh respon kalian, responku buat bertumbuh. Jadi firman itu punya kuasa buat ngubahin. Tapi kuncinya adalah gimana tanah kalian. Gitu. Apa tanah kalian mau untuk nyimpen benih itu dan biarin benih itu bertumbuh. Jadi aku mau bilang teman-teman, firman Tuhan butuhkan respon kita semua untuk bertumbuh. Ya. Nah, saat kita sama-sama tahu gitu ya, bahwa respon kita itu terhadap firman Tuhan itu hal yang penting. Nah, teman-teman, aku mau bawa ke judulku awal gitu, tentang disiplin dengan motivasi. Tapi sebelumnya aku mau definisikan teman-teman apa sih itu motivasi. Bisa ke next slide. Ya, motivasi. Teman-teman bisa baca ya. Motivasi is such a interesting things. Ya. It can be spark that drive us to act, push through challenge and achieve our goals. Wherever it is big dreams or small tasks, finding that internal drive is key. Jadi teman-teman dibilang bahwa motivasi itu hal yang menarik. Kenapa? Motivasi itu sama seperti itu spark. Spark itu kayak semacam gitu aja. Jadi kayak hentakan, sedikit hentakan atau satu hal yang menyala, itu motivasi gitu. Tapi teman-teman, motivasi ini tuh sifatnya adalah sementara. Apa artinya sementara? Jadi motivasi ini kalian nggak bisa ngandalin motivasi terus-menerus dalam kehidupan kita.
Gitu. Jadi motivasi ini bersifatnya dia cuma sementara. Motivasi ini kata-kata yang tadi aku bilang mungkin saat kita lagi ngedown, nah, kita butuh sesuatu untuk menyemangati kita. Nah, kita butuh cari mungkin di YouTube, di Instagram gitu. Teman-teman bisa coba cari gitu. Apa namanya motivasi yang bangkitin teman-teman. Mungkin aku ada kasih satu video multimedia bisa dibantu. The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me, they stumbled and fell. Though a host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this I will be confident. I've got a promise. Turning back is not an option. There's a calling on my life, and I'm not about to drop it. I got this. For this I was chosen. The final word over me was spoken before I was born. I have a purpose that goes far beyond what I want, what I feel, what I see, and what they say cannot be. With God, all things are possible. And when my desire aligns with the divine, I am unstoppable. In this, I will be confident. Of course the climb is hard. I'm not surprised. The dream is difficult by design to make sure I rely on His might, not mine. His plan, not mine. His hand, not mine. My assignment was conceived in His heart, His mind. And the blessing ahead will always be greater than the battle behind. So this is not the time to compromise or entertain 1,000 lies and a million reasons why I can't, or it won't, or it's not, or I'll never. I've heard it before, so shut up, devil. God didn't say He'd make it easy. He said He'd make me better, make me strong, and give me grace to carry on. No matter what the opposition, I only need one weapon. I have the faith to overcome. In this, I will be confident. I'm too close to quit, and the stakes are too great for me to hesitate. So whatever it costs, whatever it takes, I'll keep coming. I show up, take the shot with my hands shaking. The fear is real, but it won't break me. God will not fail me, nor forsake me. I'll keep coming. I'll step to the battle like it's already won. Like I got the enemy on the run. I speak and believe like it's already done. In this, I will be confident. He made me a promise. He gave me a calling. I know that He's able to keep me from falling. I focus my hope. My excuses are gone. The moment to prove the power of God has come. He made me a promise. He gave me a calling. I know that He's able to keep me from falling. I focus my hope. The past is gone. The moment to prove the power of God has come. In this, I will be confident. The time is now. The odds are long. The haters are loud. The pressure is on. But devil, you messed with the wrong one. I got my sling. I got my stone. And in the name of my God, I will overcome. In this, I will be confident. Ya, kenceng. Ya, jadi teman-teman, ini kalau misalnya aku lagi down gitu ya, ini adalah salah satu dari 3 hal yang aku simpan di video gitu, aku simpan di YouTube, dan ini adalah salah satu video dari 3 video yang biasanya jadi bahan bakarku, jadi motivasiku lagi. Tapi teman-teman, ini it's just a spark. It's just a spark. Artinya apa? Saat kalian mungkin tadi habis nonton ini, wah kalian ngerasa kayak saya bisa ngalahin Goliat gitu ya, tadi bilang tentang stone gitu. Mungkin kalian teman-teman bilang, wah habis nonton ini aku bisa ngalahin Goliat. Tapi tunggu dulu teman-teman. Itu cuman, it's a spark. Itu cuman something yang mungkin saat ini kalian, wah aku bisa pulang dengan ngalahin semua challenge-ku. Enggak, itu cuman feeling kita aja. Ya, tapi satu hal teman-teman, satu hal yang bagus, kita punya motivasi yang adalah spark buat kita. Permulaan awal buat diri kita. Lalu kita coba lihat apa itu disiplin. Karena di momen ini aku mau teman-teman sama-sama kita mau paduin yang namanya motivasi sama disiplin. Yang disiplin salah satu halnya bilang seperti ini. Disiplin is like a bridge between motivation and achievement. It is what keeps you going when motivation fades or when things get tough. Yang kedua, it is ability to stick to your goals even when the initial excitement
start to wear off. Jadi teman-teman, disiplin itu dibilang tadi itu kalau motivasi itu spark, kalau disiplin itu is a bridge, jembatan. Ya, itu jembatan antara apa? Antara tadi motivasi, spark yang teman-teman udah dapat itu sama achievement kita, apa yang mau kita tuju. Jadi kita butuh bangun di bridge ini. Perlu disiplin karena nggak bisa spark itu nggak bisa nganterin kita ke achievement kita. Apa yang mau kita tuju nggak bisa. Butuh yang namanya disiplin. Dan disiplin ini ngomong tentang apa? Disiplin ini ngomong tentang hal-hal tentang teman-teman harus creating habits, setting routines, make decision. Itu tiga hal yang kita lakuin saat kita ngelakuin yang namanya disiplin. Jadi teman-teman aku mau bilang bahwa kalau aku bilang seperti ini, apa yang teman-teman saat teman-teman datang mungkin ke gereja, teman-teman datang ke komsel, teman-teman datang ke persekutuan, teman-teman mungkin tadi aku bilang nonton YouTube saat teman-teman lagi down, teman-teman datang, teman-teman dapetin firman, teman-teman bangkitin apa kerohanian kalian. It is good to have motivation. Itu baik. Tapi satu hal, kadang semua dari kita atau mungkin aku atau mungkin sebagian dari kita, mungkin kita berhenti cuman sampai situ. Kita cuman berhenti saat kita ini kita feel kita baik-baik saja gitu. Saat kita feel bahwa firman Tuhan itu nguatin aku. Oke, apa namanya? Aku bisa ngelakuin semuanya. Tapi enggak kadang teman-teman. Kadang-kadang keluar dari sini kita langsung kayak ngerasa ternyata aku nggak bisa gitu. Karena kenapa? Karena tadi teman-teman harus bangun yang namanya disiplin. Karena kenapa? Karena disiplin itu adalah the bridge. Itu jembatannya. Jadi nggak bisa, the spark will not help you untuk jalan ke achievement kalian. Tapi you need the spark and you need the bridge untuk sampai ke yang namanya achievement kita. Jadi aku bilang teman-teman, gimana sih caranya supaya kita bisa sustain? Jadi teman-teman nggak cuman tadi aku bilang parable of the sowing. Dibilang bahwa firman Tuhan itu punya kuasa buat mengubahkan hidup kita. Kalian, kehidupanku. Tapi satu hal teman-teman, kita butuh yang namanya disiplin juga. Karena kenapa? Karena disiplin itu yang buat segala sesuatu yang kita dengar itu stay dalam hidup kita. Kalau enggak, it's just a motivation, it's just a spark. Lama-lama hilang. 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, then it's gone. Karena kenapa? It's just a spark. Tapi beda kalau itu, it's a discipline. Disiplin itu nggak akan hilang semudah itu. Teman-teman, kalau teman-teman udah kebiasaan bangun pagi gitu ya udah, teman-teman secara otomatis besok akan bangun pagi. Karena kenapa? Itu sudah teman-teman lakuin berkali-kali dan itu jadi disiplin kita. Jadi itu teman-teman nggak usah minta gitu, teman-teman nggak usah sugesti dirimu, teman-teman akan bangun pagi. Karena kenapa? Karena tubuh kita itu sudah terbiasa sama itu. Sama teman-teman, latihlah tubuh kita buat berdisiplin. Gak cuma spiritual kita, tapi spiritual kita harus latih dengan disiplin. Untuk apa? Ya supaya kita bisa tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Teman-teman dapat sesuatu? Amin. Oke. Ini aku mau coba kasih satu video juga, tapi ini singkat nggak kayak tadi gitu ya. Bisa next? Nggak tahu bisa nyala nggak itu? Nggak bisa nyala ya kayaknya. Oke, tapi anyway, intinya gini teman-teman. Di gambar ini ngomong tentang gimana kalau motivasi sama disiplin itu seperti apa. Teman-teman, kalau motivasi is spark, artinya saat mungkin awal-awal gitu ya, startnya. Kalau teman-teman lihat di startnya, di minggu pertama, teman-teman lihat bahwa pasti motivasi itu punya punya efek yang lebih gede gitu ya. Bayangin kalau tadi teman-teman lagi down, liatin video itu, teman-teman akan langsung, wah kayak jadi superhero gitu ya, jadi Captain America atau whatever it is gitu. Tapi teman-teman, spark doang gitu ya. Lama-lama dia akan redup. Dan kalian butuh another spark untuk teman-teman bisa flame up lagi. Teman-teman bisa mulai lagi, on fire lagi. Tapi teman-teman, satu sisi disiplin, kalian akan mulai starting dari mungkin di minggu pertama yang ya B aja dulu kok. Tapi kalau kalian tetap lakuin disiplin kalian, api itu lama-lama semakin gede. Semakin gede dan resultnya di akhir malah api itu lebih gede daripada yang teman-teman hanya andalkan motivasi aja. Dan satu hal teman-teman, aku nggak mau memilih antara satu atau dua, disiplin better daripada motivasi, ataupun sebaliknya motivasi lebih bagus daripada disiplin. Enggak. Tapi aku mau memadukan keduanya. Teman-teman, kita harus punya dua hal ini dalam kehidupan kita. Kita nggak cuman kalian datang ke tempat ini karena apa? Aku butuh di spiritualku butuh dibangkitin lagi.
Tapi teman-teman nggak akan berubah kalau teman-teman hanya andalkan, teman-teman datang ke EYC setiap minggu, teman-teman datang ke doa Kamis setiap hari Kamis gitu. Itu cuman api yang akan menyala di saat kalian datang, kalian pulang, api kalian akan sangat besar gitu. Tapi besok api kalian mulai mengecil, besoknya lagi apa lagi, besoknya lagi dimarahin mungkin, besoknya lagi kalian di apa ya, sesuatu dari kalian mungkin hilang, amit-amit gitu ya. Tapi mungkin sesuatu dari kalian hilang dan akhirnya apinya semakin kecil, 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 nyala lagi kalau misalnya wah datang lagi ke ibadah minggu, datang lagi. Tapi nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang berubah, nggak ada yang dari diri kita nggak ada yang berubah. Tapi satu hal teman-teman, kalau motivasi itu teman-teman terima, gitu ya, terus teman-teman latih dengan disiplin, maka hasilnya akan berbeda. Karena kenapa? Karena yang akan stay dalam hidup kita, itu bukan motivasinya. Yang akan stay dalam hidup kita, itu disiplin yang kalian lakukan. Itu akan stay dalam hidup kalian. Dan itu nggak akan hilang. Saat kalian lakukan itu jadi disiplin buat setiap kehidupan kita. Bisa next slide? Oh ini slide next aja. Oke, nah ini teman-teman satu hal, motivation create momentum, discipline keeps the momentum. Jadi aku bilang teman-teman, motivasi itu penting, gitu ya. Motivasi teman-teman perlukan buat apa? Itu startingnya teman-teman, itu modalnya teman-teman awal. Tapi teman-teman jangan lupa lakuin disiplin, karena kenapa? Disiplin yang bikin stay. Lah, ini hal yang menarik teman-teman. Motivasi itu bisa datang dari eksternal, ya. Ya kan, motivasi itu biasanya datangnya eksternal, enggak dari dalam diri kita. Motivasi itu datangnya, tadi aku bilang dari YouTube, dari Kak Aldo Firman, Om Frank Firman, ketua akhir kalian, kalian datang doa pagi, doa Kamis. Tapi disiplin, nah itu tanggung jawabnya bukan di orang lain. Disiplin beda hal. Disiplin tanggung jawabnya di siapa? Di sini, enggak ada lagi. Jadi itu yang membedakan, dua hal yang membedakan teman-teman. Gitu ya. Jadi motivasi itu datangnya mungkin dari eksternal, gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang disiplin, itu nggak mungkin kamu tanggung jawabnya ke orang lain, nggak. Disiplin itu ngomong tentang gimana kita ngelakuinnya. Jadi tanggung jawabnya selalu di kita semua, bukan di orang lain. Oke, jadi mari sama-sama katakan, disiplin rohani adalah tanggung jawabku. Katakan sama-sama, adalah tanggung jawabku. Amin. Oke, nah teman-teman tadi ngomong tentang disiplin, tapi satu hal, ada beberapa elemen dari disiplin, ini yang mungkin saat teman-teman tadi mau memulai sesuatu, mendisiplinkan sesuatu, ini ada elemennya, ada 3 elemen teman-teman. Yang pertama, start small. Ya, jadi dari gambar tadi, api tadi ya, dibilang bahwa disiplin itu startnya pasti hal kecil. Gak apa-apa teman-teman, it's okay, start small. Gitu ya, gak ada masalah dengan start small kayak gitu. Jadi teman-teman, disiplin kita biasanya disiplin gak mulai dengan hal yang besar. It's okay, starting small, it's okay. Kayak gitu ya. Yang kedua ngomong tentang konsistensi gitu ya. Konsistensi itu adalah kuncinya teman-teman kalau kita ngomong tentang disiplin. Karena disiplin itu gak bisa ngomongin tentang kita ngelakuin ini sehari ini, besoknya kosong gitu ya, besoknya enggak, Kemis aku mulai lagi enggak. Disiplin itu artinya harus konsisten gitu ya. Kita lakukan setiap hari. Terus yang ketiga, self compassion gitu. Ini maksudnya gimana? Maksudnya jangan terlalu keras sama diri kalian. Dalam arti begini, kadang-kadang saat kita mau mulai disiplin gitu, aku nggak tahu teman-teman gitu ya. Teman-teman ada yang mungkin diet gitu ya. Nah kalau teman-teman diet itu biasanya kan kadang kita langsung mau ekstrim gitu ya. Omet gitu ya, omet. Biasanya makannya tiga kali, sekarang cuma makannya 1 kali. Nah, saya pernah melakukannya teman-teman, dan hasilnya 4 hari sakit gitu ya hasilnya. 4 hari meriang gitu ya, badan mulai meriang, gak enak badan gitu. Besoknya sakit gitu, hari kelima sakit gitu ya. Ya, tapi maksudnya adalah mulailah dengan hal-hal yang teman-teman bisa lakuin. Gitu. Ini ada relatednya dengan start small. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa gitu ya, teman-teman nggak perlu terlalu self guilty gitu. Kayak aduh aku nggak bisa omet kayak gimana ini berarti aku gagal berdisiplin. Enggak kayak gitu. Lakuin aja kayak gitu. Lakuin aja, teman-teman tetap punya tetap punya tujuan bahwa oke, aku mau disiplinkan dirimu. Mulai mungkin dari 3 kali, ya aku makan 2 kali ya, oke. It's fine gitu. Nah, kenapa aku bilang seperti ini? Kenapa saya menyinggung tentang makan gitu ya? Karena kita akan punya program Fast 21 teman-teman. Jadi kita akan berpuasa selama 21 hari. Lah mungkin nanti detailnya sama Kak Aldo mungkin habis ini gitu. Tapi mungkin teman-teman juga udah tahu sama ketua care teman-teman. Tapi intinya
teman-teman yuk sama-sama kita belajar buat kita mendisiplinkan diri kita dan juga spiritual kita. Oke, yang keempat tentang accountability. Jadi tentang ngomongin disiplin itu pasti ada hubungannya tentang accountability kita gitu. Sama mungkin kita berkomitmen dengan orang atau mungkin secara spiritual kita berkomitmen sama Tuhan. Gitu ya. Jadi ngomong tentang accountability kita harus be accountable ke orang lain. Jadi teman-teman di tempat ini kalau mungkin teman-teman mau memulai gitu ya. Sebenarnya gereja kita punya banyak hal untuk fasilitasi teman-teman. Kalau mungkin teman-teman mau mulai dengan berdoa, teman-teman kita punya doa pagi gitu, teman-teman. Tiap hari kecuali hari Minggu gitu ya, karena Minggu kita ke gereja gitu. Kita punya doa pagi, teman-teman bisa join, bisa ke sini gitu, ataupun bisa online. Teman-teman bisa online lihat di YouTube. Di YouTube GPD Elohim Sidoarjo, kita punya yang namanya morning call. Teman-teman bisa ikutin itu. Mulai di sana dulu teman-teman. Disiplinkan diri kita. Kalau kalian nggak bisa sendirian, yuk sama-sama ikut di sana nimbrung di morning call. Aku mencoba sebisa mungkin nimbrung di sana gitu dari jam 5 sampai jam 6 gitu. Ataupun kalau nggak doa Kamis gitu. Kita punya juga doa Kamis tiap hari Kamis. Kita punya care gitu. Jadi teman-teman gereja ini punya fasilitas buat teman-teman memulai disiplin rohani dan juga tentu saja program Fast 21 gitu ya. Teman-teman bisa coba di sana. Oke. Nah, tapi satu hal teman-teman, ngomongin tentang disiplin itu ada hal-hal yang bikin apa ya? Disiplin itu tadi aku bilang bahwa disiplin itu bukan hal yang gampang, betul? Next slide. Ya, disiplin itu hal yang susah gitu. Buat aku pribadi, ya itu aku rasa itu challenge gitu buat setiap kita semua. Aku nggak tahu teman-teman di mana, tapi di tahap mana gitu. Tapi disiplin itu pasti hal yang susah buat kita lakuin. Nah, gimana caranya kita tetap berdisiplin, teman-teman? Nah, ini satu hal aku mau sharing aja, bukan bermaksud seperti apa. Tapi aku ini lagi suka banget apa ya bilang ya, training di rumah gitu ya. Jadi nge-gym, ngangkat barbel. Aku beli barbel sendiri 10 kilo, 20 kilo gitu. Beli bench press gitu. Mungkin teman-teman yang nge-gym gitu bisa angkat tangan gitu ya. Yang lagi maniak nge-gym, maniak lari gitu ya. Mungkin teman-teman mungkin teman-teman mirip sama aku, teman-teman mulai sisihkan uang gitu ya, teman-teman apa namanya lakukan olahraga gitu. Nah, tapi aku pun juga sama gitu. Aku pun memulai nge-gym ini sebenarnya mulai di Agustus 2023 gitu. Aku starting dari lari gitu. Cuman tidak bertahan lama gitu ya. Karena akhirnya bosen karena sendirian. Tapi rumah juga pas waktu itu direnovasi. Tapi intinya setelah rumah selesai direnovasi di sekitar awal 2024, akhirnya aku tetap aku lakuin lagi gitu. Kenapa? Karena satu hal teman-teman, aku nggak tahu teman-teman pernah nggak dengar cerita tentang Igor Saikoji? Nah teman-teman, aku sangat terinspire dari ceritanya dia gitu ya. Dia berusaha buat ngurangin berat badannya gitu ya. Berusaha segala cara, aku lihat feeds-nya dia, wah keren. Dia lakuin hal yang menurutku eh apa ya, sangat butuh effort untuk dilakukan. Dan itu hal yang buat aku pribadi yang bikin menarik adalah kenapa dia ngelakuin itu gitu loh. Dan saat aku lihat-lihat ternyata ada satu cerita yang menarik gitu loh. Kenapa Igor ngelakuin itu adalah, ini kalau aku nggak salah ya, ceritanya adalah pada saat itu lagi syuting 5 cm. Nah, teman-teman mungkin ada yang tahu, teman-teman ada yang tahu kan ya? Film 5 cm ya, teman-teman mungkin ada tahu. Lah di sana ceritanya kan pasti naik gunung kan ya ceritanya kan ya. Ceritanya kan sedang naik gunung. Lah di cerita itu sebenarnya Igor itu pergi naik gunung itu, dia nggak sendirian. Jadi dia nggak cuma sendirian syuting gitu, enggak. Tapi dia ternyata pergi sama keluarganya. Jadi sama istrinya, sama anaknya. Pergi bareng. Nah, cuma satu hal yang bikin dia trigger, dia mulai berolahraga adalah saat dia sampai puncak itu, nah istrinya sama anaknya itu happy nyampe di puncak. Mereka happy, mereka cerita-cerita pengalaman mereka, keren yang lihat ini segala macam, oh iya ini segala macam. Dan hanya dia, satu-satunya orang di keluarga itu, yang kayak hampir mati, dia bilang. Karena ya tubuhnya dia, apa namanya, gemuk gitu ya. Dan dia nyampe ke sana itu yang dirasakan bukan kegembiraan, yang dirasakan di sana itu bukan kayak seneng gitu. Tapi dia malah ngerasa, lah kok aneh ya, yang lainnya nyampe ke atas, itu mereka seneng, happy. Tapi dia nyampe ke atas, setengah mati. Gitu. Lah mulai titik itu, dia mulai untuk ambil keputusan untuk dia mulai berolahraga. Tapi satu hal teman-teman, hal yang sama gitu. Buat aku pribadi, aku pun juga punya anak gitu ya.
Ya sekarang umurku sudah tidak muda lagi teman-teman gitu ya. Umur saya sudah, kalau Tuhan itu di Alkitab bilang 70 tahun umur manusia, saya udah separuhnya gitu ya. Kurang lebih saya udah melampaui separuh umur saya hidup di dunia ini gitu ya. Dan saat mulai medical check up gitu lah, mulai obesitas keluar gitu ya, mulai kolesterol mulai keluar gitu. Dan ngeliat itu semua terus ngeliat anakku gitu ya. Anakku sekarang umur 5, 6 tahun, ke 6 tahun. Aku pun juga ngerasa, lah aku nggak mau nih. Sampai aku umur berapa aku sakit, aku nggak bisa punya waktu yang cukup buat aku bisa gedein anakku. Dan aku nggak ngelihat anakku dewasa. Dan itu yang buat aku untuk keep lakuin, ya apa yang aku lakuin gitu di rumah. Meskipun teman-teman buat aku pribadi terus terang aku training gitu ya, aku pasang alarm 4:30 teman-teman. Pasang alarm 4:30 gitu ya, aku harus bangun lebih dulu daripada anakku, kalau enggak dia ikutan ikutan gangguin aku nge-gym gitu ya. Jadi aku bangun gitu karena aku tahu aku nggak punya banyak waktu, jadi aku nggak ambil apa ya dibilang, aku nggak daftar ke gym gitu ya. Kenapa? Karena aku tahu aku nggak punya banyak waktu, jadi aku akhirnya aku ambil di rumah gitu ya. Dan aku bangun 4:30 untuk aku nge-gym. Tiap pagi aku habisin sampai 5:30 biasanya. Tapi kalau kalau misalnya lagi nggak ini juga cuman setengah jam. Tapi aku lakuin itu setiap hari. Kalau sore ada waktu pun aku lakuin. Kenapa? Karena buat aku alasannya adalah supaya aku nggak kepingin gitu. Ngelihat anakku tumbuh tapi dia nggak punya apa-apa gitu. Aku kepingin lihat dia sampai gede. Nah, teman-teman, apa yang bikin kita untuk keep disiplin? Nah, teman-teman harus punya yang namanya why factor. Karena why itu yang bikin teman-teman tetap bisa lakuin apa yang teman-teman lakuin sekarang. Why itu yang bikin kita tetap lakuin meskipun susah. Aku tahu ngelakuin apa namanya, kayak contoh apa yang lakuin, itu habis itu semua badan sakit semua gitu ya. Harus kerja dengan badan sakit semua. Tapi buat aku, ya ini harga yang harus dibayar. Buat apa? Supaya aku bisa nemenin anakku sampai anakku gede. Aku nggak tahu sama teman-teman semua sekarang gitu, apa yang jadi why factor kalian. Tapi satu hal teman-teman, why factor kita adalah karena Tuhan itu sudah baik buat setiap kita. Amin. Dan aku mau bilang ke teman-teman, kalau mungkin teman-teman eh, lagi capek gitu ya, teman-teman mungkin, kok aku udah doa 10 tahun mungkin aku sudah berdoa. Aku lagi capek. It's okay. Kalau teman-teman capek, teman-teman istirahat, bukan berhenti. Ya itu dua hal yang berbeda. Saat aku pun juga sama gitu. Saat aku nge-gym, aku capek, sakit semua badanku, aku nggak berhenti nge-gym. Solusinya bukan berhenti nge-gym. Tapi solusinya teman-teman rest, istirahat. Sehari itu ya jangan jangan nge-gym. Karena kita lagi capek. Ya teman-teman istirahat. Tapi besoknya teman-teman lakuin lagi yang namanya disiplin kalian. Jadi bilang teman-teman, mungkin teman-teman saat ini lagi capek, teman-teman lagi ada di persimpangan, lanjut atau enggak. Nah, teman-teman koreksi, kalau teman-teman lagi capek, teman-teman tahu apa yang teman-teman lakukan ini worth it, tapi teman-teman lagi capek, ambil istirahat. Jangan berhenti teman-teman, karena berhenti itu bukan solusinya. Gitu ya. Next slide, 2 ayat terakhir teman-teman. Ya di Roma 12 ayat 2, dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di terjemahan bahasa Indonesia, tapi aku ambil di terjemahan NIV bilang seperti ini, don't be comforted by the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. When you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Terus dari Amplified, ini yang paling aku suka teman-teman ya. Aku akan bacain yang bold aja ya. Be transformed and progressively change your as you mature spiritually by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitudes. Teman-teman aku bilang bahwa apa sih yang harus dilakukan sih? Apa sih endingnya sih? Kita ngelakuin disiplin. Kalau aku bilang motivasi penting, disiplin penting,
intinya fungsinya buat apa? Buat terjadi transformasi dalam hidup kita. Kenapa banyak orang nggak melakukan disiplin gitu? Karena kita nggak punya something yang kita mau transform dalam hidup kita. Kita ini hidupnya biasa-biasa aja. Kita nggak punya sesuatu yang kita mau transform. Tapi teman-teman kalau kalian punya sesuatu yang mau kalian ubah, kalian transform. Aku yakin teman-teman nggak akan lewatin yang namanya kalian nggak akan lupakan yang namanya disiplin kalian. Karena kenapa? Karena itu yang ngubahin kehidupan kita. Itu yang mentransform diri kita. Dikatakan bahwa be transformed and progressively change. Jadi dikatakan bahwa sama seperti kita lagi nge-gym teman-teman. Nge-gym kayaknya satu ilustrasi yang tepat gitu ya. Kita nge-gym kalau kita udah mulai berotot gitu ya. Itu nggak mungkin dong angkatannya misalnya 5 kilo terus kalian akan stay di 5 kilo terus, itu nggak mungkin. Secara logically gitu kalian pasti akan tambahin bebannya. Kalian akan tambahin bebannya. Sampai apa? Sampai kalian lihat bahwa badan kalian sampai badan kalian kuat buat nanggung itu. Itu yang terjadi. Jadi katakan teman-teman bahwa yuk saat ini teman-teman aku nggak akan panjangkan firman Tuhan. Tapi satu hal, kenapa sih kok kita sama-sama perlu disiplin? Aku mau bilang tambahkan motivasi di sana karena motivasi is a spark. Buat apa? Buat terjadinya transformasi dalam hidup kita semua. Dan gimana caranya kita bisa tetap untuk jalanin, kita tetap untuk berdisiplin, teman-teman harus punya yang namanya why. Apa yang jadi alasan teman-teman buat teman-teman lakuin disiplin. Itu teman-teman yang harus cari tahu. Tapi satu hal teman-teman aku kasih alasan buat kita semua. Kenapa sih kok kita ini ada di sini? Kenapa kok kita ini berdisiplin rohani? Satu hal teman-teman. Bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Betul ya? Amin ya. Satu hal aku mau bagi juga ini yang terakhir gitu ya. Tentang Usain Bolt gitu ya. Mungkin teman-teman udah pernah lihat, aku pernah dengar gitu ya. Kalau nggak salah Kak Aldo juga pernah sempat kasih quote ini juga. Jadi Usain Bolt itu teman-teman pelari tercepat ya. Aku nggak tahu sekarang masih jadi pelari tercepat atau tidak. Tapi intinya begini teman-teman. Si Usain Bolt ini, dia itu latihan. Dia bilang gitu. Aku ini latihan 4 tahun. 4 tahun tanpa skip latihan gitu ya. Buat apa gitu ya. Buat perlombaan yang cuma 9 detik aku selesaiin. Ya aku ulangi ya, dia latihan 4 tahun ya tanpa skip latihan gitu ya. Buat apa? Buat 9 detik dia lari. Jadi aku bilang sama teman-teman semua, yuk jangan kalian skip disiplin kalian. Karena kenapa? Kita sama-sama nggak akan tahu teman-teman. Mungkin teman-teman punya 9 detik momen itu dalam kehidupan kalian. Aku nggak tahu. Mungkin saat kalian lakukan disiplin rohani, teman-teman akan ketemukan sama orang yang mungkin kita harus reach out. Saya mau bilang bahwa teman-teman jangan skip disiplin rohani kalian. Percaya bahwa Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kalian. Sama seperti Usain Bolt itu, mungkin panggungnya dia dilihat seluruh dunia 9 detik aja. Tapi dia harus lakukan 4 tahun latihan. Tapi satu hal teman-teman, semua itu worth it buat dia. Ayat terakhir, main musik bisa bantu ke depan. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Ini aku sangat suka sekali ayat ini. Dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu gak akan sia-sia. Amen? Yuk, tundukkan kepala.